Willers, kemunculan VW di tanah air bukan sengaja didatangkan untuk diperjualbelikan. Namun saat itu dikirim dalam jumlah banyak oleh PBB dalam hal untuk mengirim bantuan penanggulangan penyakit menular pada tahun 50 dan 60-an. VW Beetle dan Kombi saat itu tidak banyak digunakan karena banyak yang tidak mengerti cara perawatannya dan juga mudah terbakar. Popularitas VW di tanah air mulai meningkat sejak tahun 70-an dengan produknya VW Kombi, VW Safari, dan VW Passat. VW Kombi sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu VW Kombi Jerman, VW Kombi Brazil, dan VW Mitra yang diproduksi oleh PT Pindad. Dan sempat digagas sebagai mobil nasional, VW memiliki kredibilitas yang cukup baik hingga banyak bermunculan klub ataupun komunitas pecinta mobil sepanjang masa ini di bawah naungan VW Indonesia. Oke Willers, tadi kita udah cari tahu kan performa dan modifikasi dari mobil VW yang tipenya Super Beetle. Nah, sekarang kita cari tahu performa dan modifikasi dari mobil VW yang tipenya Dakota. Sekarang Sila udah bersama Mas Pandu. Hai Mas. Halo. Nah, Mas Pandu bisa jelasin dong sama Sobat Willers, apa sih performa modifikasinya dari mobil ini? Ini Dakota tahun 61, jadi cukup klasik di kelasnya ya. Nggak banyak juga yang memodifikasi untuk dibikin seperti yang custom gitu ya. Jadi mereka rata-rata lebih senang ke arah originalitasnya. Oh, oke. Jadi lebih ke arah katalog pada saat ini mobil seperti kalau dari barunya gitu. Lalu modifikasinya sebetulnya hampir nggak ada di sini. Semua direstorasi kembali seperti awalnya pada saat dari pabrik. Oh gitu. Ya. Apakah mesinnya udah ada yang diganti atau diperbarui? Oh iya, kalau mesin mungkin isinya yang kita perbaharui lagi karena udah tua ya, jadi paling seperti kayak piston, pokoknya jeroan mesin tuh dibikin seperti baru, tapi bloknya masih yang lama. Nah, bedanya nih dari Super Beetle sama yang Dakota itu apa? Selain bentuknya pastinya. Kalau Super Beetle itu kan istilah kita kan bilang itu VW kodok ya. Kalau ini orang lebih bilang itu VW Kombi. Tapi ini tipe Dakota karena seperti yang tadi saya bilang tahunnya adalah tahun 61 di mana kaca depan masih bisa diangkat ke depan, lalu setir juga masih dari gading ya, lalu bumper juga yang model double bumper ini, dan ini memang masih yang diproduksi oleh negara Jerman, jadi bukan Brazil, karena juga ada di Brazil, tapi ini masih yang buatan Jerman. Oh gitu. Kira-kira ketangguhan mobil ini nih ketika dibawa jalan gimana? Mobil ini pernah sampai ke Makassar dari Manado dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, rapi dan ya semua lancar alhamdulillah. Gitu. Untuk perawatannya sendiri apakah tergolong rumit atau? Sebetulnya mobil-mobil tahun segini perawatannya bisa dibilang masih konvensional ya, jadi nggak terlalu rumit, belum pakai yang model-model komputer atau apa gitu ya, laptop juga enggak, jadi paling karburator, settingan engine yang seperti yang standar lah, nggak rumit sebetulnya mobil ini, simpel sekali. Kira-kira dibawa ke bengkel tuh berapa bulan sekali atau? Enggak sih, kalau misalnya nggak perlu banget kita nggak ke bengkel, paling servis rutin ya, ganti oli, seperti itu aja. Tapi kalau untuk perbaikan jarang juga ini jarang dipakai juga. Bisa dikasih tahu nggak sama Sobat Willers, mesinnya di mana sih? Oh iya, mesin ada di belakang, mungkin bisa kita lihat di belakang, silakan. Ini engine-nya. Oke, engine ini berkapasitas 1500 cc, masih dengan karburator standar dan semua kita pertahankan standar juga. Tidak ada yang kita rubah-rubah dari pabriknya. Paling kalau misalnya harus cek engine-nya seperti kita ngecek boring-boring mesinnya segala macam, lalu settingan karburator ya, hanya itu aja. Oh gitu. Simple, mobil simple sekali engine-nya.
Jadi tidak terlalu menyulitkan ya, Enggak, seperti yang dikira orang-orang Dan untuk itu. turunnya juga sangat mudah, jadi nggak kayak mobil sedan. Jadi untuk lepas engine dari bodi itu paling kita perlu waktu paling setengah jam udah lepas dari bodinya. Oh Mesin ini. gitu. Nggak, makanya ini mobil simpel sekali. Simpel dan unik ya. Yes, Bentuknya juga lebar, jadi Iya, bisa iya, bisa buat orang banyak. bisa buat orang banyak kalau Iya. sedang touring, camping, bisa Iya. tidur-tidur di Betul, dalamnya. betul. Selain itu apakah ada kesan dan yang luar biasa atau pengalaman menarik selama memakai mobil Ya, ini, Mas? Pakai mobil ini tuh sebetulnya apa ya? Orang lebih melihat ini mobil sebagai mobil antik. Ya. Jadi orang tidak bilang ih ini mobil keren ya, enggak. Ini mobil antik ya. Jadi kita akan lihat orang-orang tuh akan seperti itu. Jadi kita juga lebih senang gitu kan orang wah kalau antik kan orang lebih respect dengan sejarah mobil gitu. Oh gitu, jadi sangat luar biasa. Kira-kira Mas Pandu sendiri untuk bawa mobil ini jalan-jalan itu seberapa sering sih? Ya jarang ya, maksudnya kalau weekend aja paling. Weekend terus acara-acara gitu ya, kumpul-kumpul. Lebih banyak acara aja. Kopi darat seperti Darat ini sih gitu enggak. ya. Oh, oke. Oke, makasih banyak Mas Pandu. Sama-sama, Mbak. Tadi udah nemenin Sila buat cari tahu performa dan modifikasi dari mobil VW jenis Dakota ini ya. Oke Wheelers, bagaimana? Udah puas kan? Udah tahu apa sih performa modifikasi dan juga jenis-jenis dari mobil VW atau Volkswagen Indonesia? Jangan kemana-mana karena Sila bakal temenin kamu untuk liputan mobil-mobil otomotif modifikasi lainnya. Tetap di Street Wheeler. Sampai jumpa.